Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejak tadi malam saya menerima banyak ucapan selamat Natal. Bahkan ada yang sudah melanjutkan dengan selamat tahun baru walaupun masih jauh. Ya. Baik secara langsung ketika selesai perayaan Ekaristi lalu berdiri melihat-lihat, banyak orang yang sukacita mengulurkan tangan dan berkata, "Pastor, selamat Natal." Selain secara verbal dengan kata-kata, banyak juga yang mengirim lewat teks. Tadi sebelum bisa masih saya buka, belum selesai semua dijawab. Sabar yang sudah mengirimkan. Tetapi ada sebuah sukacita kita mendengar ucapan kata yang menyapa dengan selamat hari Natal, atau bahkan kata-kata yang kita baca di layar telepon kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin harus dikatakan bahwa Natal adalah perayaan tentang kata-kata, perayaan tentang iman. Pada masa Natal, kita semua tiba-tiba merasa betapa pentingnya kata-kata itu. Kita menelepon keluarga yang jauh, berkata-kata, mengucapkan selamat Natal dan juga mengungkapkan harapan-harapan yang indah. Lalu kita juga mulai mengirim pesan, walaupun kadang pesannya itu copy paste dari pesan orang lain, tapi lumayan, setidaknya kita membagikan kata-kata itu. Ya. Atau mungkin masih ada yang orang-orang yang merasa lebih romantis, lalu tetap kirimkan kartu Natal. Saya masih menemukan beberapa, ya, bagus juga. Dan di sana kita bisa melihat betapa kata-kata dibuat sedemikian sehingga kita kadang-kadang terkesan, kadang-kadang bisa senyum-senyum, atau kadang-kadang juga bisa terharu atas apa yang diungkapkan. Meskipun tidak selalu bisa bertatap muka, kita ingin tetap terhubung, dan kata-kata menjadi jembatan hati. Kata menjadi sarana untuk terhubung dengan mereka. Natal hendak mengajak kita lebih dalam, bukan hanya sekedar kata-kata. Pada masa Natal, mengapa kata-kata terasa begitu penting? Karena Natal berbicara tentang kerinduan Allah untuk berkomunikasi, kerinduan Allah untuk terhubung dengan manusia. Injil hari ini berkata dengan sangat sederhana tetapi amat mendalam. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kata-kata, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita semua tahu, seringkali kata-kata kita terbatas. Apa yang ada di hati dan pikiran kita sering jauh lebih besar daripada apa yang mampu dan sanggup kita ucapkan. Tetapi Allah nampaknya tidak keterbatasan itu. Tadi kita dalam bacaan kedua mendengar bagaimana pada zaman dahulu kala Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan kata-katanya kepada umatnya. Tetapi dikatakan bahwa pada zaman ini, pada zaman terakhir ini, Allah tidak lagi hanya dengan kata-kata mengkomunikasikan dirinya, tetapi dikatakan Ia mengutus putranya yang tunggal. Maka bisa kita lihat ketika Allah punya keinginan besar untuk berkomunikasi dengan kita, ketika Allah punya kehendak untuk hidup bersama dengan kita, tidak setengah-setengah. Firman yang diucapkan Allah adalah firman yang sempurna, dan firman itu menjadi manusia, dan itulah yang kita rayakan hari ini. Bayi kecil yang diletakkan di palungan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan ikut ambil bagian di dalam kehidupan kita. Bayi yang lahir dari Maria dan Yusuf bukan sekedar bayi biasa. Firman Allah yang hidup. Melihat wajahnya berarti kita telah melihat wajah Allah.
Di dalam diri Yesus, Allah mengatakan seluruh isi hatinya kepada kita umat manusia. Karena itu, Natal adalah kabar gembira bahwa Allah tidak diam, tidak jauh, Allah tidak bersembunyi, Allah tidak jenuh. Tetapi kepada kita ditunjukkan betapa Allah tidak bisa menolak hakikatnya, yang mencintai kita, dan Dia datang ke dalam kehidupan kita melalui putranya sendiri untuk kita menjadi putra-putri kekasihnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dari pengalaman bahwa kata-kata punya kuasa. Kata-kata bisa menyembuhkan, tetapi ingat, kata-kata bisa juga lebih tajam daripada pedang, bisa kata-kata bisa memberi harapan, tetapi kata-kata juga bisa mematikan semangat. Karena itu, perlu belajar berhati-hati di dalam berkata-kata. Firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus adalah firman yang memberi hidup. Itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Firman ini bukan kata-kata yang menghakimi, tetapi kata-kata yang mengasihi. Bukan firman yang membawa kepada kegelapan, melainkan firman yang membawa kepada terang. Walaupun milik kepunyaannya, kita manusia tidak semua menerima firman itu. Injil berkata, firman itu adalah terang sejati menerangi setiap orang. Karena itu siapapun yang membuka hati bagi firman itu, ia akan mengalami terang. Terang kasih Allah, terang kebenaran, terang pengharapan. Firman itu penuh rahmat dan kebenaran. Bukan firman yang kering, melainkan firman yang berlimpah dengan kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti kata-kata yang indah dan dalam, firman Allah ini tidak akan habis kita renungkan sekali saja. Tidak akan selesai kita renungkan hari ini, atau tidak akan selesai kita membaca firman-Nya sepanjang tahun yang akan datang. Kita perlu memberi ruang agar firman itu menjadi manusia di kehidupan kita. Kita perlu memberi ruang agar kata-kata itu mendapat bentuk di dalam kehidupan kita secara konkret. Tema Natal kita berbicara tentang Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Karena itu Dia mengambil bentuk fisik. Dia mengambil bentuk yang bisa diraba. Dia mengambil bentuk yang bisa disapa. Dia mengambil bentuk yang bisa dilihat. Dia mengambil bentuk yang bisa secara langsung berkomunikasi dengan kita. Karena itu ketika kita berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga kita sebagai bentuk kasih karunia Allah, kita perlu kembali lagi kepada firman itu. Kita perlu memberi ruang agar firman itu tinggal di dalam keluarga kita, agar firman itu tinggal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita, panggilan Natal bukan sebuah panggilan yang hanya nampak di dalam seremoni. Bukan hanya sebuah yang hanya dirayakan di dalam sebuah perayaan liturgi. Kita perlu membawa firman itu. Kita perlu membiarkan firman itu menjadi manusia di dalam keluarga kita. Kita perlu membuat firman itu menjadi manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang firman yang menjadi manusia di dalam kehidupan sehari-hari, maka harus mendapat bentuk dalam ucapan kita, dalam kasih kita, dalam tingkah laku kita, terutama di dalam kehidupan keluarga. Tadi di awal dikatakan bahwa ada begitu banyak orang
yang menggunakan kata-kata untuk melukai. Ya, memang kita tahu kata-kata itu tidak perlu dibayar, tetapi tidak perlu juga menjadi menghambur-hamburkan, apalagi menggunakannya untuk melukai orang lain. Berapa banyak orang yang terluka karena kata-kata, tetapi lihat berapa banyak orang yang berani menyembuhkan dengan kata-kata. Yesus telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Jangan kembalikan sabda yang menjadi manusia itu menjadi sabda kembali. Firman itu bentuk yang konkret di dalam kehidupan kita. Jangan kembalikan dia menjadi firman yang seakan-akan Allah itu menjadi jauh. Perayaan Natal kita merayakan sekali lagi Allah yang mengambil bentuk dalam rupa manusiawi kita. Dia adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Dan manusia itu akan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berkata bahwa kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam manusia yang ada di sekitar kita, di dalam diri anak-anak kita, di dalam diri pasangan kita, di dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita, di dalam diri orang bersama dengan kita. Dan ingat, makhluk kepunyaannya atau kita yang telah menerima firman itu telah dijadikan manusia baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat merayakan Natal, selamat merayakan firman yang telah menjadi manusia tinggal di dalam keluargamu. Bisa jadi firman itu adalah anakmu, bisa jadi firman itu adalah pasanganmu, bisa jadi firman itu adalah mereka yang kita sakiti. Mari membuka hati menerima mereka kembali agar firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Amin.